pesantren Tebu Irang mencetak santri sejati, berilmu, berbudi pekerti, rela berkorban untuk ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Anak-anakku semua yang dimuliakan oleh Allah, mari kita melanjutkan pengajian kita Al-Adab Al-Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari dengan baca suratul Fatihah terlebih dahulu. Ila hadrati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram, thumma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i was salihin wa sahabati wat tabi'in wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh wa ila hadrati Al-Imam Al-Bukhari wa jami' masyayikhina wa asatidina wa asatidina wa nakhussu khususan ila hadratus Syekh Haji Muhammad Hashim Asy'ari wa jami' usulihi wa furu'ihi wa masyayikhihi wa talamidhihi wa talamidhihi ila yaumil qiyamah. Nafa'ana Allah bi ulumihim wa jami' abaina wa ummahatina. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amatana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fit daraini. Amin ya rabbal alamin. Haddatsana Abu Rabi'. Setelah kemarin kita membahas tentang keharusan seorang anak untuk tetap berbuat baik kepada kedua orang tuanya sekalipun orang tuanya sudah meninggal. Dua hadis yang lalu Hadratul Rasul mengajari kita semua bahwasanya ada 4 hal yang harus kita lakukan setelah orang tua kita meninggal, yaitu ad-du'a lahuma wal istighfaru lahuma wa infadu ahdihima wa ikramu sadiqihima wa silatur rahimi allati la rahima laka illa min kibarihima. Mendoakan, memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan wasiat-wasiatnya, meneruskan perjuangannya, tetap menjaga kehormatannya, ya. Kemudian memuliakan teman-teman orang tua dan menyambung tali persaudaraan dari jalur orang tua kita, baik dari jalur ayah maupun jalur ibu, baik dari jalur pernasaban, pernikahan maupun sesusuan. Dan itu langsung dicontohkan oleh Sayyidina Abi Hurairah, sosok sahabat Rasulullah yang merupakan periwayat hadis terbanyak. Beliau berdoa kemarin apa? Allahumma ufir li Abi Hurairata wa li ummihi wa liman istaghfara lahuma. Jadi dia juga memintakan ampun kepada orang tuanya. Dan itu pula yang menjadi wirid kita semua, yaitu kita senantiasa diajari ket biyen, ket cilik, sejak RA, sejak TK kita punya doa untuk orang tua, yaitu Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sering saya sampaikan bahwasanya dalam doa yang pendek ini ada 3 unsur, yaitu al-istighfar, kemudian ad-du'a, kemudian birrul walidain. Sekarang kita lanjutkan bagaimana sebuah kemanfaatan dari punya anak yang mau mendoakan orang tuanya, punya ilmu, yang ilmu itu kemudian berguna bagi diri kita dan juga diamalkan oleh orang lain, gitu ya. Apa hubungannya ini dengan kematian orang tua? Supaya nanti gini, korelasinya adalah ketika Hadratul Rasul menyampaikan di antara
amalan yang pahalanya tidak terputus sekalipun orang yang sudah meninggal adalah anak yang solih, yang mau mendoakan orang tuanya. Kita setidaknya itu terpanggil bahwasannya lek wong tuaku pingin tetap oleh ganjaran. Kalau kita pingin orang tua kita ini tetap punya pahala sekalipun beliau-beliau sudah kundur dan ngerso dalam Allah Subhanahu wa taala, sudah wafat, maka kita ini harus menjadi anak yang solih. Anak yang solih yang dalam rangka ini adalah yad'ulah, yaitu anak yang mau mendoakan orang tuanya. Di samping itu juga kemungkinan besar juga wong tuane awake dhewe itu pernah menanam ilmunya kepada diri kita. Apa contohnya? Kita diajari baca Fatihah, kita diajari sembahyang gitu kan. Kemudian terus kita dipondokkan. Nah, maka dalam ilmune awake dhewe, dalam ilmu kita ini ada peran dari orang tua, yang mana lah ilmu itu kita lakukan, kita amalkan, ilmu itu menuntun kita ke jalan Allah, maka orang tua sebagai fasilitatornya, orang tua sebagai fasilitator kita mendapatkan ilmu itu pun juga akan dapat apa? Dapat faidah. Maka setidaknya dua jalur ini juga manfaati nang wong tuane awake dhewe gitu ya. Sudah kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abu Rabi' qala haddatsana Ismailu ibnu Ja'farin qala akhbarana al-Ala'u an abihi an Abi Hurairah, saking Sayyidina Abi Hurairah, anna Rasulullah temen setuhune Kanjeng Rasul iku kala dawuh sapa Kanjeng Rasul, dawuhe idza matal abdu in qata'a anhu amaluhu illa min salasin ila akhiril al hadis. Idza mata dalam nalikane wafat, dalam nalikane sedo sapa al abdu hamba, in qata'a maka terputus anhu saking al abdu apa amaluhu amale abd gitu ya. Dalam sarahnya kita lihat in qata'a anhu amaluhu, dalilnya walikullin darajatun mimma amilu. Jadi semuanya itu memiliki derajat, baik positif ya, tentu derajat ini ya. Dari mana derajat mereka itu? Mimma amilu, dari amal-amal yang sudah mereka lakukan ya. Fakullu amalin yang qati'u ajruhu, kata salahnya, kita lihat sarahnya. Le amali mandek ya ganjarane mandek gitu. Ini hukum asalnya begitu. Hukum asalnya begitu ya. Nah, kemudian hal ini ada pengecualian, illa min salasin, ini istisna ya. Istisna itu apa? Merubah status hukum dari sebelum istisna berubah dengan yang setelah istisna. Maksudnya apa? Lek tadi amal itu terputus ya, efeknya baik positifnya ya terputus gitu ya. Illa min salasin, kecuali tiga. Berarti tiga ini hukumnya tidak sama dengan kalimat sebelum istisna. Apa terputus? Berarti yang tiga ini tidak terputus gitu ya. Kan gini, ja'a al-qaumu illa zaidan, kata Yasyoda yang ngajari nahwu kan gitu, Pak Najib ya. Masyarakat semua sudah rawuh illa zaidan, kecuali Zaid. Berarti Zaid datang apa tidak? Tidak gitu kan. Nah, ini dibalik, ini yang di depan kalimatnya apa? Negatif ya, amalnya terputus kan. Maka kecuali tiga, berarti tiga ini tidak terputus gitu ya. Aila yasilu ilaihi ajru amalin ba'da mautihi, wis mati yo tadi amale rumusnya kullu amalin yang qati'u ajruhu. Le amali mandek ganjarane mandek illa min salasin ya, kecuali ada tiga. Tetapi yang kita pelajari ya, diantaranya dalam kitabnya Pak almarhum Maufula Pak Yai Johari, Dr. Yai Johari. Di sana ada syair ketika bicara kaidah al-muta'addi afdhalu minal qasir. Ada syair yang menerangkan tidak tiga tapi 10 amal yang bahkan lebih, ada 13 gitu ya. 10 amal atau 13 amal atau lebih dari kompilasi bermacam-macam hadis itu ganjarannya
ndak mandek. Apa syairnya? Kita lihat, sampai yang di rumah bisa melihat qawaid fikihnya Pak Yai Johari. Idza mata ibnu adama jaa yajri alaihi al-ajru udda thalatha asyara. Ada 13 katanya. Yang pertama kata syairnya ulumun bassaha, ilmu yang disebarkan. Nah, ini pentingnya kita sebagai santri ini. Kita ini jadi santri, nanti apapun profesi kita, dari dokter, dari DPR, ya, mana sing jadi apa kiai, macam-macam lah. Apapun dunia yang kamu tekuni, jangan lupa ulumun bassaha, yaitu kamu harus menyebarkan ilmumu. Yang sering dan kita hafal itu kan balighu anni walau ayat, walaupun satu ayat, walaupun cuma alif bata, ajarkan itu. Itu semua apa jaa yajri alaihil ajru, yaitu pahalanya terus mengalir. Yang kedua wa du'a'u najlin, doanya keturunan. Nah, kita ini kan seperti yang kita sampaikan kemarin ketika bicara tentang Juraij, bahwasanya wong iku wis gak iso, ndak ada lagi orang itu ndak punya leluhur moro-moro ono meletek tutuk watu kayak Sun Gokong, ndak ada sudah. Lah kita ini mesti keturunan, namanya keturunan pasti punya leluhur ngono. Lek kita ini pingin leluhur kita ganjarane jaa yajri alaihil ajru, maka ya dungano. Piye dungane nih sak karepmu dungano. Mosok ndonga ngenteni ini harus ada hadisnya. Ndonga itu bebas, redaksinya bebas, ya kan? Ya, redaksinya bebas, yang penting tidak bertentangan dengan syariat. Wong kita ini kalau ada orang ulang tahun itu kan selamat ulang tahun, moga panjang umur, tambah sukses, itu tidak bermasalah. Tapi ndonga Arab banyak dipermasalahkan. Sing katanya istighosah syirkiyah lah macam-macam ya. Donga poso ya ngono, ya kan? Allahumma lakasumtu. Ono sing ngomong dongane bid'ah. Wong donga kok bid'ah, aneh. Yang penting tidak melanggar syariat, kontennya bagus, selesai, ya kan? Selesai. Ya Allah, ulumun basaha ya. Padahal kita mau lihat termasuk sunnah orang mau berbuka itu memperbanyak doa ya. Wis donga apa ya sakarepmu. Donga tambah sukses lah, tambah ganteng lah, tambah apa lah ngono ya. Ndak tahu semangatnya gimana teman-teman kita itu. Wis ulumun basaha, satu ilmu yang disebarkan ya. Yang kedua wa du'a'u najlin, yaitu doa keturunan, ya kan. Yang ketiga adalah waghar sunnahli, ya ini menanam pohon. Loh, ini banyak pahala, maka kayak teman-teman Bani Sosial dari Aliatul Bireng ya, gerakan menanam ya luar biasa, teman-teman dari IPA yang semuanya ini pahalanya luar biasa. Terus selama pohon itu ada, nanti ada burung yang hinggap, ono ular yang stay di situ. Kemudian batang-batangnya yang bisa dibuat orang tengok-tengok ngisis ngono ya, lek api terus difoto, ngono ku membuat orang senang. Ini juga pahala. Maka wong biyen niku seneng tandur-tandur. Lek kita hari ini seneng potong-potong tandurannya kan. Wa gharsun nahli, menanam tanaman. Was shadaqatu tajriyah, itu sedekah jariyah, biasanya kita identikan dengan wakaf, sedekah yang barangnya permanen, tetap bisa dirasakan manfaatnya untuk orang lain. Wis, apa tadi ada 4 ya? Ilmu yang disebarkan, doanya keturunan, kemudian apa? Menanam tanaman. Yang keempat adalah sedekah jariyah. Kemudian warisatu mushafin, yaitu orang yang mewariskan mushaf, sedekah mushaf. Maka itu pondok kan ada tulisan itu wakaf, untuk mushaf itu tulisan wakaf, luar biasa itu. Selama mushafnya ada, selama mushafnya dibaca, wah ini jadikan ganjar. Jadi kita ini menjadi fasilitator, pelancar orang yang mau baca Quran, luar biasa. Waribatu saghrin ya, ini kalau arti sebenarnya pos-pos keamanan perbatasan daerah gitu ya. Ya kalau boleh diteruskan ya pos kampling lah, bangun pos kampling ya, tempat di mana orang memanfaatkannya sebagai pemantau keamanan ya. Yo bangun apa sing ono manfaate iku ganjarane
tetap. Wa hafrul bi'ri, ya, menggali sumur, ya, sumur. Jadi siapapun yang lewat lek ngelak minum ya itu pahala itu. Maka biyen ya, dulu sebelum COVID-19 ini ada gitu ya, leluhur kita, orang-orang tua terdahulu itu wis duwe tradisi gitu. Sumur itu letaknya di luar rumah. Apa gunanya diantaranya? Sopo hai, siapapun yang butuh itu iso nimbo, iso memanfaatkan air di sana. Saiki dhewe ndak sumur tekek jero omah, sanyune tekek jero omah. Akhirnya ya manfaatnya hanya terkhusus untuk diri kita dan leluhur dan anak turun kita. Lebih dari itu. Kadang untuk ngarep omah ono apa jenenge iku gentong ya. Buat apa yo kayak wong iso, kayak wong minum ngono. Dan itu yang hari ini kita lakukan karena ada corona ini. Kayak cuci tangan dan seterusnya. Dan di Arab namanya apa? Al-musbal ya. Air yang memang disiapkan untuk diminum orang banyak. Saya zaman aku nang Mesir kayak dispenser besar ini. Nah, kita ngelak ono gelasnya kayak santri nih gelasnya dirantai. Saya diambil gelasnya ya, minum. Nah, ini pahala. Au ijra'un nahrin, yaitu membangun irigasi. Jadi kayak insinyur barang ya sangat berkemungkinan dapat pahala terus-menerus ini. Bangun saluran air yang mana nanti warga masyarakat siapapun bisa merasakan itu, airnya gak mampet ngono ya. Lek airnya gak mampet bakal baunya tidak busuk ngono ya. Terus lamuke ndak tape akeh lah itu. Orang yang membangun ini, orang yang kerja bakti ngersi got iki atau yang membangun got itu irigasi pengairan, oh itu ya pahala terus menerus itu. Wa baitun lil gharib banahu ya'wi ilai, yaitu membangun penampungan, rumah singgah. Sering kan dulu kalau kita ngaji katakan khazinatul asrar, ini ada musafir bersinggah di rumah, kemudian terus ono gendruwone ya, terus baca wirid macam-macam. Ini namanya rumah singgah di orang yang dalam perjalanan lek capek, kentean sangu atau apa terus singgah di sana. Lu ini juga pahala. Coba kira pahala itu mek sembahyang, poso, enggak. Yang penting bermanfaat bagi orang lain. Maka kita punya jargon yang kita amin itu kan khairukum apa? Khairukum anfa'ukum linnas ya. Orang yang terbaik yaitu orang yang paling bermanfaat. Dari sisi mana? Macam-macam, karena kita ini punya potensi sendiri-sendiri ngono. Sing wong dadi kiai ya bermanfaat dari sisi ilmunya. Orang yang kaya bermanfaat dari hartanya, petani dari cocok tanamnya, terus begitu ya. Au bina'u mahalli dzikrin. Nah, ini atau membangun tempat ngaji, kamu pulang ke rumah masyarakat senang dengan kamu, terus kamu dibangun pondok, dibangun TPQ, wah itu ganjaran, rambutan sing apik. Yang bangun juga ganjaran, tukangnya ya ganjaran, kuline ya ganjaran, sing nyumbang semen terus gitu ya. Lah gurunya Pak tadi ulumun basaha. Lebih spesifik lagi, wa ta'limun li Qur'anin karim, mengajar Al-Qur'an ini ganjaran. Maka kalau kamu punya anak nanti ya, punya keluarga, ulang ngono maca Qur'an. Ganjaran bayangno lek kamu ngulangi A I U terus mau iso maca alhamdulillah, iso maca kitab terus kan ganjarannya luar biasa. Maka guru RA ya, guru-guru PAUD itu sing mulai ngulangi pengenalan huruf abjad, abajadun, hawazun ngono, mengajari alif fathah A luar biasa itu, luar biasa. Ganjarannya luar biasa. Tapi ya ngajar Quran itu memang emosional ya. Makanya ya tain menasihati kita itu lek kate maca Quran, kate ngulangi Quran, baca ta'awud. Kenapa? Karena katanya setan langsung berkumpul, langsung membuat emosi ngono ya. Ya biyen ya korban ya dhewe kan ya anak-anak kita kan ya korban bapak ibu kereng lek ngulang ngaji. Saiki ya ngono nurun kereng lek ngulang ngaji. Kenapa? Ternyata ada sisi lain emosional yang tumbuh ndak normal, temperamen tiba-tiba ketika ngajar Quran. Karena apa ya? Setan ndak seneng lek kita ngajar Quran. Maka diajari ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya piro iki modek.
dihitung maneh. Ulumun basaha 1, doa unazilin anak keturunan 2, menanam tanaman, sedekah jariyah, memberikan mushaf, membangun bangunan untuk pemantauan keamanan 6, menggali sumur, membangun irigasi, membangun rumah singgah, membangun tempat zikir dan 10, wa ta'limun li Qur'anin karim, mengajarkan Al-Qur'an 11, ya kan? Syahidun lil qital li ajri birrin, gitu ya. Jadi apa? Orang yang meninggal dalam arti syahid, memperjuangkan agama Islam, jihad dalam arti yang sebenarnya ya, berperang melawan orang yang mengganggu ajaran Islam, memusuhi kita, mengusir kita dari tempat tanah lahir kita. Terutama kita punya sejarah yang luar biasa, resolusi jihad itu ya. Siapapun yang meninggal, dia punya pahala terus menerus. Apa pahalanya? Loh, dengan barokahnya para pejuang itu, kemudian negara kita merdeka. Berarti kan ada keamanan. Selama aman kita bebas menjalankan agama. Kenapa bebas? Karena ada kemerdekaan, ada kedaulatan. Loh, mereka para pejuang oleh bagian dari syahid, bagian dari pahala menciptakan keamanan. Jadi Pak Polisi, ya kan, Pak Tentara yang menjaga stabilitas keamanan ini juga punya peranan. Jadi semuanya bisa berpeluang untuk menjadi pahala yang tidak terputus. Apa tadi kuncinya? Khairukum anfa'ukum linnas. Kada man sanna solihatan liyuqdo. Kemudian juga apapun kebaikan yang kita tanam. Jadi sampean punya ide apa, ngono ya? Ide apa buat aplikasi pengajian, ngono ya, aplikasi apalah yang bernilai positif. Loh, iki aplikasi ini selama digunakan orang kebaikan ya kamu dapat. Kamu melakukan ritual yang baik terus ditiru anak turunmu, ini juga dapat pahala terus menerus. Fakhudha min ahadis bisyir. Maka inilah yang kita kumpulkan dari hadis-hadis yang banyak, kita rangkum dalam sebuah syair. Itu ada 13. Itu kita bahas 3 dari dalam hadis ini. Memang disebutkan 3, tapi kemudian ya itulah kalau orang alim ya, orang alim, sehingga beliau tahunya tidak cuma hadis ini, tapi tahunya dari banyak referensi sehingga dikumpulkan. Oleh karena itu anak-anakku, jangan terus gini, kamu ngaji al-adab al-mufrad kemudian terus ketemu hadis lain yang tidak ada di sini terus kamu bilang, oh ini bid'ah, tidak ada hadisnya. Ojo ngono. Kamu lo tahu hadis itu berapa gelintir, sedangkan para kiai-kiai kita terdahulu, terutama Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari itu sudah ribuan hadis yang dihafal, bahkan lebih dari itu gitu ya. Para kiai-kiai kita juga begitu, sehingga terus dari banyak referensi itu kemudian dikumpulkan dalam syair. Ndak ono dalile begini oh ya. Ketidaktahuan itu bukan berarti tidak ada. Sing goblok sampean. Sing nggak tahu kan kita ya. Tapi kalau kita ndak tahu bukan berarti tidak ada, ngono lho. Wis ngono kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Li khamsatun udfi biha harral waba'il hatimah al-mustafa wal murdadha wa banahuma wal fatimah. Li khamsatun udfi biha harral waba'il hatimah al-mustafa wal murdadha wa banahuma wal fatimah. Li khamsatun nutfi biha harral waba'il hatimah al-mustafa wal murdadha wa banahuma wal fatimah. Li khamsatun nutfi biha harral waba'il hatimah al-mustafa wal murdadha wa banahuma wal fatimah. Li khamsatun nutfi biha harral waba'il hatimah al-mustafa wal murdadha wa banahuma wal fatimah. La ilaha illallah amanun minat ta'un Muhammadur Rasulullah ta'unun fit ta'un. Sayyidi Abdul Wahhab Asy'arani, Sayyidi Syamsuddin Al-Hanafi, Sayyidi Sirajuddin Al-Bulqini, Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani, Hayyun Samadun Baq walahum kanafun baq. Subhanal Malikil Khallaq. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min ya muhaimin ya qarib ya aziz khallisna minal waba. Ya Allah al-aman 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 ya jabbar ya ghaffar ya sattar khallisna minal waba. Ya Allah al-aman 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 ya aziz la yudam ya qayyum la yanam khallisna minal waba. Ya Allah al-aman 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 ya dhal ni'mati sabighah wa ya dhal karamati dhahirah ya dhal hujjatil balighah khallisna minal waba. Ya Allah al-aman 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 ya qaimul la yazul wa ya alimul la yansa ya baqi la yafna khallisna minal waba. Ya Allah la mana la mana man ya hayyu la yamut ya samadu la yat'am ya ghani la yaftakir khallisna minal waba. Ya Allah la mana la mana al aman ya arham min kulli rahim ya a'lam min kulli alim ya ahkam min kulli hakim ya akram min kulli karim ya a'dham min kulli azim ya aqdam min kulli qadim khallisna minal waba. Ya Allah la mana al aman ya man huwa fi sultanin qawi ya man huwa fi dhatin qawi ya man huwa fi izzihi latif ya man huwa fi lutfi syarif khallisna minal waba. Ya man huwa fi lutfi syarif ya man huwa fi mulki ghani khallisna minal waba. Ya Allah al-aman 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 ya man ilayya rubul asun ya man alayya tawakkalul mutawakkilun ya man ilayya al-ja'ul laji'un ya man ilayya yafza'ul mudnibun khallisna minal waba. Ya Allah al-aman 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 ya Allah as'aluka bi asma'ik ya alim ya daim ya hakim ya sabur ya wadud ya afu ya ghafur ya syakur ya qudus ya ghayyur ya qayyum khallisna minal waba. Ya Allah al-aman 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 ya sami' ya badi' ya rafi' ya wasi' ya hafid ya muqid ya mujib khallisna minal waba. Ya Allah al-aman 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 ya khaliqan nur ya nuran nuri qabla kulli nur ya nuru ba'da kulli nur ya nuru fawqa kulli nur ya nuru kullu nur khallisna minal waba. Ya Allah al-aman 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 bi rahmatika ya arhamar rahimin khallisna minal waba. Ya Allah al-aman 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 bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.